Allahu Akbar. Al-maut al-Amerika. Al-maut al-Israel. 9 November 2023 malam hari, sistem peringatan dini Israel mendeteksi satu objek masuk dari arah selatan. Dari Yaman, lebih dari 2000 km jauhnya. Dalam hitungan detik, keputusan dibuat untuk pertama kalinya dalam sejarah. Israel mengaktifkan Arrow 3 dalam kondisi tempur nyata. Sistem pertahanan rudal paling canggih yang pernah dibuat. Dirancang untuk mencegat ancaman balistik dari negara-negara bersenjata nuklir di luar atmosfer bumi. Target yang memaksanya dinyalakan. Sebuah rudal dari kelompok yang 8 tahun sebelumnya masih memakai peralatan bekas Soviet di pegunungan Yaman. Intersepsi berhasil. Rudal itu jatuh sebelum menyentuh Eilat. Tapi pesannya sudah tiba lebih cepat dari pecahannya. Kelompok dari salah satu negara termiskin di bumi baru saja memaksa negara dengan pertahanan udara terbaik di Timur Tengah menampilkan kartu truf terakhirnya. Dunia masih belum sepenuhnya memahami apa artinya itu. Sejak itu, mereka menjatuhkan lebih dari 15 drone EMQ-9 Reaper. Mereka menenggelamkan kapal kargo hingga menciptakan bencana lingkungan di Laut Merah. Mereka menutup jalur maritim yang menopang $1 triliun perdagangan global. Dan mereka melakukan semua ini sambil dunia masih berdebat tentang label yang tepat untuk menyebut mereka. Dunia menyebut mereka Houthi, Iran menyebut mereka sekutu, Israel menyebut mereka Southern Hezbollah, Amerika menyebut mereka teroris. Tapi mungkin tidak satu pun dari label itu yang cukup untuk menjelaskan kelompok yang berhasil memaksa sistem pertahanan paling mahal di dunia bekerja untuk pertama kalinya. Karena satu rudal dari Yaman. Untuk memahami Houthi, 2 label lama harus dibuang dulu. Pertama, pemberontak Yaman. Label yang terlalu sempit untuk menggambarkan kelompok yang kini menjalankan pemerintahan de facto atas mayoritas populasi Yaman dan mengendalikan pelabuhan-pelabuhan strategis Laut Merah. Kedua, proksi Iran. Label yang terlalu mudah untuk menggambarkan hubungan yang jauh lebih kompleks. Houthi menganut Zaidiyah, cabang Syiah moderat yang secara teologis lebih dekat ke Sunni daripada ke Syiah, 12 imam yang dianut Hezbollah. Mereka tidak menempatkan pemimpin tertinggi Iran sebagai otoritas religius. Sejarah mencatat Houthi merebut ibu kota Sanaa pada 2014. Setahun kemudian, koalisi 10 negara pimpinan Arab Saudi menggempur mereka. Hasilnya, setelah 1 dekade perang, Houthi masih ada, masih memegang wilayah, dan sekarang mengendalikan salah satu selat tersibuk di dunia. Slogan mereka memang keras. Matilah Amerika, matilah Israel. Tapi bagi pengamat yang cermat, retorika itu lebih berfungsi sebagai mesin legitimasi domestik daripada program yang akan dieksekusi sampai habis. Inna nihayatkum ala aydina. Allahu Akbar. Al-maut. 1 dekade lalu, Houthi identik dengan rudal bekas Soviet. Kini, dalam beberapa sisi, persenjataan mereka melampaui kemampuan militer banyak negara berdaulat. Lapisan pertama, rudal balistik. Setidaknya 10 jenis, termasuk Tovan yang diklaim mampu menjangkau jarak jauh ke utara, dan seri Burkan untuk operasi pengeboman darat.
yang memang terverifikasi dan lebih mengesankan. Mereka memiliki rudal balistik anti kapal. Jenis senjata yang lazimnya hanya dimiliki Angkatan Laut negara besar. Pada 31 Oktober 2023, Arrow 2 sudah dinyalakan lebih dulu, menandai pertama kalinya dalam sejarah pertempuran terjadi di atas atmosfer bumi. Keduanya karena rudal dari Yaman. Lapisan kedua, drone. Seri Kasef dan Samad untuk serangan jarak jauh, termasuk ke Bandara Abu Dhabi. Plus drone kamikaze yang dimodifikasi dengan electro-optical seeker head, mengunci target secara visual sebelum menghantam. Lapisan ketiga, senjata laut. Dan disinilah Houthi benar-benar berbeda dari kelompok manapun sebelumnya. Rudal jelajah anti kapal C-802, perahu peledak tanpa awak, ranjau laut, torpedo kendali jarak jauh. Ini bukan sekadar daftar senjata. Ini paket yang dirancang khusus untuk satu tujuan, mematikan arus perdagangan global tanpa perlu memiliki armada laut. Klaim Houthi bahwa senjata mereka dibuat sendiri di Yaman sering dianggap propaganda, tapi laporannya jauh lebih aneh dari itu. Laporan Conflict Armament Research, CAR, yang dipublikasikan Mei 2026, berdasarkan analisis lebih dari 800 komponen senjata yang disita dari operasi pencegatan di Laut Merah, menemukan sesuatu yang mengejutkan semua pihak. Hanya 5% komponen yang berasal langsung dari Iran. Polanya jelas, Iran tidak mengirim senjata utuh yang mudah dicegat. Iran mendesain sistemnya, mengadakan komponen dari pasar global yang terfragmentasi, lalu mengirim paket rakitan ke Yaman. Teknisi lokal yang merakit sisanya di pabrik bawah tanah. Secara teknis, klaim Houthi ada benarnya, tapi cetak birunya tetap dari Iran dan komponen kritisnya datang dari jaringan yang melibatkan sekutu-sekutu Amerika sendiri. Kelemahannya juga jelas. Jika rantai dari 16 negara itu bisa diputus serentak, kapasitas militer Houthi bisa melemah dalam hitungan bulan. Masalahnya, belum ada yang berhasil melakukannya. Pentagon menghadapi pukulan yang tidak pernah mereka antisipasi dari Yaman. Sebelum Oktober 2023, Houthi sudah menjatuhkan 3 MQ-9 Reaper. Setelah itu, angkanya melonjak. Sedikitnya 15 hingga 18 Reaper dikonfirmasi jatuh per April 2025. Bagaimana drone yang terbang di 15 km bisa ditembak jatuh? Kombinasi rudal Soviet SA-6 yang dimodifikasi dengan sistem Iran seperti rudal 358, sistem loitering yang bisa melayang di udara menunggu target muncul, jangkauan 100 km, mampu menembus ketinggian di atas 10 km. B-2 stealth bomber yang dijatuhkan untuk menghancurkan fasilitas Houthi tidak bisa mencegah Reaper terus berjatuhan. Di laut, kerugiannya lebih konkret dan lebih memilukan secara ekologis. Bab el-Mandeb bukan selat biasa. 12% perdagangan global, $1 triliun nilainya, melintas di sini. Sejak blokade November 2023, Houthi menyerang lebih dari 90 kapal niaga. Lalu, lintas terusan Suez turun 50%. Kapal-kapal kargo memutar ribuan kilometer lewat Tanjung Harapan Afrika, menambah 2 minggu perjalanan dan biaya asuransi yang melonjak. Lalu pada Juni 2026, situasi mencapai titik yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern. Houthi menutup Bab el-Mandeb
tepat saat Iran menutup Selat Hormuz. Dua checkpoint maritim paling vital di bumi tertutup bersamaan. Harga minyak melonjak ke $120 Amerika Serikat per barel dalam hitungan jam tanpa satu kapal perang pun. Hanya perang asimetris yang memahami satu prinsip: mengancam aliran uang lebih efektif dari mengancam aliran darah. Dalam catatan Axis of Resistance, ada satu tanggal yang akan diingat sebagai sebelum dan sesudah. 8 Juni 2026. Israel menyerang Dahiyeh di Beirut, langkah yang dipandang sebagai pelanggaran garis merah. Iran segera membalas, dan pada pagi yang sama, tanpa instruksi yang diumumkan, Houthi ikut bergerak dari Yaman. Kali ini bukan sebagai pengikut, bukan sebagai pelaksana perintah Teheran. Brigjen Yahya Saree mengumumkan blokade total pelayaran Israel di Laut Merah. Pesannya 3 kata: eskalasi dijawab eskalasi. Dalam beberapa jam, sepertiga arus minyak dunia terganggu. Koordinasi multifront yang membuat dua militer paling kuat di kawasan kewalahan. Dari titik itu, tidak ada analisis kawasan yang bisa mengabaikan Houthi sebagai catatan kaki. Mereka telah menjadi salah satu poros utama, bukan karena diberi status itu oleh Teheran, tapi karena mereka mengambilnya sendiri. Label paling kuat yang pernah diberikan kepada Houthi datang dari think tank pro-Israel paling konservatif di Washington, Washington Institute. Mereka menyebut Houthi Southern Hezbollah di Laut Merah. Persamaannya jelas, keduanya berakar Syiah, dilatih Iran, menjadikan anti-Israel sebagai identitas politik. Tapi bedanya lebih penting dari persamaannya. Hezbollah berada di Mediterania. Operasinya terasa di Israel Utara dan Lebanon. Dampaknya regional. Houthi berdiri di pintu masuk 2 jalur maritim yang menghidupi ekonomi 3 bendera. Serangan mereka terasa di pompa bensin Eropa, harga impor Asia, dan inflasi Amerika. Dan ketika Hezbollah terpukul berat oleh Perang Lebanon 2026, Houthi tetap berdiri, bertahan dari lebih dari 750 serangan udara AS dalam Operation Rough Rider, dari gempuran B-2 stealth bomber, dari embargo komponen yang tidak pernah berhasil dieksekusi penuh. Jika Hezbollah adalah pisau Iran di leher Israel, Houthi adalah pisau Iran di urat nadi ekonomi global. Dan sejauh ini, pisau itu terbukti jauh lebih sulit dipatahkan. Para pengamat melihat 3 kemungkinan. Pertama, Houthi menjadi entitas regional permanen. Kendali de facto atas Yaman dan Bab el-Mandeb menjadi kartu tawar geopolitik yang tidak bisa diabaikan siapapun tanpa pengakuan internasional, tapi dengan kekuatan yang setara negara. Kedua, blokade maritim akhirnya memaksa Arab Saudi kembali ke medan tempur. Koalisi baru menggempur basis militer Houthi. Skenario ini berdasarkan pengalaman 2015 sampai 2024, kemungkinan hanya meredam, bukan menghapus. Ketiga, dan paling rumit, AS dan Eropa berhasil memutus rantai pasokan komponen dari 16 negara. Tanpa rakitan baru, arsenal Houthi bisa terkuras dalam 2-3 tahun. Tapi ini membutuhkan koordinasi geopolitik yang melibatkan Cina, Jepang, Jerman, dan bahkan beberapa mitra AS sendiri. Belum pernah berhasil dilakukan sampai hari ini. Dari suku gunung yang diremehkan di 2014, ke entitas yang memaksa Arrow 3 dinyalakan untuk pertama kali dalam sejarah pada 2023.
ke mitra setara Iran dalam serangan multi-front Juni 2026. Dunia terlambat membaca kekuatan ini. Bukan karena informasinya tidak ada, tapi karena tidak ada yang mau repot-repot membaca pesan yang dikirimkan setiap kali sebuah drone jatuh atau sebuah kapal mulai tenggelam pelan-pelan di Laut Merah. Pertanyaannya bukan lagi seberapa kuat Houthi. Pertanyaannya, dalam perang asimetris di mana aktor non-negara sudah bisa mengancam jalur ekonomi 3 bendera sekaligus, apakah strategi militer konvensional masih punya jawaban? Atau dunia sedang menyaksikan lahirnya aturan main yang belum ada buku teksnya? Aksi mana yang paling membuat Pentagon pusing? Tulis di komentar.